Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan seminar rancangan kegiatan aktualisasi saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Novita Sari, NDH 15, kelompok 3, angkatan 11, Latsar tahun 2023. Tanggal lahir saya 18 November 1990. Saya tinggal di Payaperang, Kampung Durian. Status saya menikah, golongan saya 2C. Saya alumni dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, Lampung. Jurusan saya analis kesehatan. Saya dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, unit kerja UPTD Puskesmas Saptajaya. Rancangan kegiatan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Identifikasi Pasien di Laboratorium UPTD Puskesmas Saptajaya. Saya dibimbing oleh Coach Ibu Nurul Hidayah SH MShi dan mentor Bapak Beni Wahyudi SK. Profil organisasi saya. UPTD Puskesmas Saptajaya Kabupaten Aceh Tamiang dipimpin oleh Bapak Beni Wahyudi SK dan Kepala Tata Usaha Ibu Erianti AMDK. PKM Saptajaya berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dengan wilayah kerja sebanyak 7 desa dan didukung dengan jaringan di bawahnya sebanyak 7 Poskesdes, 8 Posyandu Balita, serta 7 Posyandu. Yang melatar belakangi saya tentang isu yang saya ambil adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi di laboratorium dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pre-analitik, analitik, dan pasca-analitik, di mana pre-analitik memiliki kesalahan sebesar 60%, tahapan analitik memiliki kesalahan sebesar 40%, dan tahapan pasca-analitik memiliki kesalahan sebesar 20%. Kondisi saat ini di pelayanan laboratorium UPTD Puskesmas Saptajaya, pasien masih membawa rekam medik sendiri ke ruang laboratorium dan pasien tidak teliti dengan rekam medik yang dibawa ke ruang laboratorium, dan masih sering terjadi pasien membawa rekam medik pasien lain, sehingga kesalahan akan sangat fatal jika hasil laboratorium salah dan dokter juga salah memberikan resep obat kepada pasien. Berikut tugas dan fungsi saya di dalam organisasi. Selama bekerja di UPTD Puskesmas Saptajaya, saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama, kurang berkualitasnya sampel dahak untuk pemeriksaan tuberkulosis. Yang kedua, kurang optimalnya identifikasi pasien di laboratorium. Dan yang ketiga, kurang optimalnya peran laboratorium. Berdasarkan identifikasi isu yang telah saya paparkan tadi, saya melakukan analisis dengan metode USG untuk menentukan core isu. Dari hasil USG ini, saya mengangkat isu kurang optimalnya identifikasi pasien di laboratorium. Setelah menemukan core isu menggunakan analisis tapisan USG, maka diperlukan teknik tapisan analisa penyebab isu agar dapat memahami permasalahan secara detail. Teknik tapisan yang digunakan adalah diagram fishbone. Berikut diagram fishbone. Dari diagram fishbone ditemukan penyebab munculnya isu kurang optimalnya identifikasi pasien laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya prosedur baku tentang identifikasi pasien laboratorium. Yang kedua, tidak adanya media promosi. Yang ketiga, belum adanya formulir pemeriksaan laboratorium dan hasil laboratorium. Yang keempat, pencatatan identifikasi pasien masih manual. Dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Yang pertama, data hasil laboratorium pasien dapat tertukar dengan pasien lain. Yang kedua, kesalahan pada nilai rujukan hasil laboratorium sehingga mengakibatkan dokter salah mendiagnosa. Yang ketiga, dokter dapat salah memberikan obat kepada pasien karena salah diagnosa. Yang keempat, pasien tidak mengetahui hasil laboratorium atau sering lupa dengan hasil laboratorium sehingga bolak-balik bertanya dengan petugas. Adapun gagasan kreatif yang saya ambil adalah optimalisasi identifikasi pasien di laboratorium UPTD Puskesmas Saptajaya. Dengan kegiatan kreatif yang saya lakukan, yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan. Yang kedua, menyusun prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium. Yang ketiga, membuat formulir pemeriksaan laboratorium dan formulir hasil pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, membuat banner cara mengidentifikasi pasien laboratorium. Yang kelima, membuat pencatatan ketepatan identifikasi pasien dengan menggunakan spreadsheet. Yang keenam, melakukan evaluasi tentang optimalisasi identifikasi pasien laboratorium. Berikut matriks kegiatan yang saya lakukan dalam rencana kegiatan aktualisasi ini. Kegiatan yang pertama, melakukan persiapan rencana kegiatan.
dengan 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu koordinasi dengan rekan kerja tentang konsep rancangan kegiatan. Outputnya, saya mendapat masukan ide konsep rancangan kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kolaboratif, kompeten, dan harmonis. Tahapan yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor tentang konsep rancangan. Outputnya, saya mendapat izin dan dukungan tentang konsep rancangan kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kemudian tahapan yang ketiga, mengajukan surat persetujuan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor. Outputnya, saya mendapatkan persetujuan oleh mentor untuk melaksanakan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihannya akuntabel, kompeten, dan harmonis. Kontribusi terhadap visi misi organisasi untuk ketiga tahapan ini yaitu terlaksananya kegiatan ini berkontribusi pada visi Puskesmas. Kemudian penguatan nilai organisasinya yaitu akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium dengan 3 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama, mengkonsultasikan prosedur kerja identifikasi dengan mentor dan dokter penanggung jawab. Outputnya, saya mendapatkan masukan dari dokter penanggung jawab dan mentor tentang prosedur kerja laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan yang kedua yaitu mencari referensi tentang prosedur kerja identifikasi dan membuat prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium. Outputnya, saya mendapatkan referensi dan saya membuat prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium. Outputnya, saya mencetak prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. 3 tahapan ini berkontribusi terhadap visi atau misi organisasi, yaitu terlaksananya kegiatan ini berkontribusi pada misi Puskesmas dan penguatan nilai organisasinya yaitu akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan yang ketiga membuat formulir pemeriksaan laboratorium dan formulir hasil pemeriksaan laboratorium dengan 4 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama mengkonsultasikan dengan dokter penanggung jawab laboratorium dan mentor. Outputnya, saya mendapat masukan dari mentor dan dokter penanggung jawab isi dari formulir laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan yang kedua, mencari referensi desain dan membuat formulir laboratorium. Outputnya, saya mendapat desain dan membuat formulir laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten dan adaptif. Tahapan yang ketiga, mencetak formulir laboratorium dan mendistribusikan ke poli pelayanan. Outputnya, saya mencetak formulir laboratorium dan mendistribusikannya ke poli pelayanan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian tahapan yang keempat, mensosialisasikan formulir laboratorium ke petugas poli dan petugas laboratorium. Outputnya, petugas poli dan petugas laboratorium mengerti dan paham cara memakai formulir laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Keempat tahapan ini masuk kontribusi terhadap misi organisasi Puskesmas. Kemudian penguatan nilai organisasinya yaitu kompeten, akuntabel, adaptif, dan harmonis. Kegiatan yang keempat membuat banner cara mengidentifikasi pasien laboratorium dengan 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan kegiatan yang pertama, mencari referensi desain banner dan membuat desain banner di aplikasi Canva. Outputnya, saya mendapatkan desain banner dan saya membuat banner di aplikasi Canva. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten, adaptif, dan smart ASN. Kemudian tahapan yang kedua, mencetak desain banner cara mengidentifikasi pasien laboratorium di percetakan. Outputnya, saya cetak hasil desain banner yang saya buat di percetakan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kolaboratif dan akuntabel. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu memasang banner di depan ruang laboratorium. Outputnya, banner yang sudah dicetak saya pasang di depan ruang laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ketiga tahapan ini masuk pada kontribusi misi Puskesmas. Kemudian, penguatan nilai organisasinya yaitu adaptif, kompeten, kolaboratif, dan akuntabel.
Kegiatan yang kelima membuat pencatatan ketepatan identifikasi pasien dengan menggunakan spreadsheet. Ada 5 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu mempelajari spreadsheet dan mencari contoh tabel yang tepat untuk diaplikasikan. Outputnya, saya paham dan mendapatkan ide tabel spreadsheet yang akan saya buat. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten, adaptif, dan smart ASN. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua mengonsultasikan desain tabel spreadsheet yang akan digunakan kepada mentor dan dokter penanggung jawab. Outputnya, saya mendapatkan masukan dari dokter PJ dan mentor untuk tabel spreadsheet yang akan saya buat. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Kemudian tahapan yang ketiga membuat spreadsheet dengan judul pencatatan identifikasi pasien laboratorium. Outputnya, saya membuat spreadsheet dengan judul pencatatan identifikasi pasien laboratorium. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten, adaptif, dan smart ASN. Tahapan kegiatan yang keempat mensosialisasikan aplikasi spreadsheet kepada petugas laboratorium. Outputnya, petugas laboratorium mengetahui cara menggunakan spreadsheet. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir yaitu mengaplikasikan spreadsheet kepada pasien laboratorium. Outputnya, saya melakukan penginputan pasien identifikasi laboratorium dengan spreadsheet. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan dan loyal. Kelima tahapan ini berkontribusi terhadap misi puskesmas. Penguatan nilai organisasinya yaitu kompeten, adaptif, dan harmonis. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi tentang optimalisasi identifikasi pasien laboratorium. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengkonsultasikan kuesioner yang akan dibuat dengan mentor dan dokter PJ. Outputnya, saya mendapatkan masukan dari mentor dan dokter PJ tentang kuesioner yang akan saya buat. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan kegiatan yang kedua membuat form kuesioner pada aplikasi Google Form. Outputnya, saya membuat kuesioner online di Google Form. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu kompeten, adaptif, dan smart ASN. Tahapan yang ketiga yaitu meminta petugas dan pasien mengisi kuesioner tersebut. Outputnya, saya meminta pasien dan petugas untuk mengisi kuesioner tersebut. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Tahapan yang keempat yaitu merekap dan membuat kesimpulan hasil evaluasi. Outputnya, saya mendapatkan hasil rekapan dan saya simpulkan dari hasil evaluasi. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel dan loyal. Keempat tahapan ini berkontribusi terhadap misi puskesmas. Penguatan nilai organisasinya yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Adapun jadwal kegiatan rancangan aktualisasi saya yaitu kegiatan yang pertama melakukan persiapan rencana kegiatan saya lakukan di minggu ketiga bulan Juni. Kegiatan yang kedua menyusun prosedur kerja identifikasi pasien laboratorium saya lakukan di minggu keempat bulan Juni. Kegiatan yang ketiga membuat formulir pemeriksaan laboratorium dan formulir hasil pemeriksaan laboratorium saya lakukan di minggu keempat bulan Juni, minggu pertama sampai minggu kedua bulan Juli. Kegiatan yang keempat membuat banner cara mengidentifikasi pasien laboratorium saya lakukan minggu ketiga sampai minggu keempat di bulan Juli. Kegiatan yang kelima membuat pencatatan ketepatan identifikasi pasien dengan menggunakan spreadsheet. Saya lakukan di minggu pertama sampai minggu ketiga di bulan Agustus. Kemudian kegiatan yang keenam melakukan evaluasi tentang optimalisasi identifikasi pasien laboratorium. Saya lakukan di minggu keempat di bulan Agustus. Sekian presentasi rancangan kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Identifikasi Pasien di Laboratorium UPTD Puskesmas Saptajaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.